Halo anak-anak kelas 3 semuanya. Sekarang kita belajar tematik tema 2, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, Miss Wayan ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita saat ini. 1. Siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. 2. Siswa mampu mempraktikkan pesan yang terdapat dalam dongeng di kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada yang masih ingat dongeng itu apa? Dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng memiliki ciri-ciri. 1. Diceritakan dengan memakai alur yang sederhana. 2. Alur ceritanya yang singkat dan cepat. 3. Peristiwa yang ada dalam cerita kebanyakan fiktif atau hayalan. 4. Lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. 5. Ceritanya disampaikan dari mulut ke mulut atau secara lisan. 6. Tokoh yang ada dalam cerita tidak diceritakan secara detail. 7. Pesan atau tema terkadang dituliskan dalam cerita. Unsur-unsur dongeng. 1. Tema merupakan ide pokok dari cerita atau patokan untuk membangun suatu cerita. 2. Alur merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat atau berdasarkan urutan waktu. 3. Penokohan merupakan proses penampilan tokoh sesuai watak dan sifatnya. 4. Latar merupakan keterangan waktu, tempat, dan suasana yang terjadi. Halo anak-anak. Nah, dalam dongeng juga nih ada hal yang perlu diperhatikan ketika membaca dongeng. Apa saja ya? 1. Lafal. Lafal ini pengucapan kata dengan tepat menggunakan frasa yang tepat. Jadi bukan kata demi kata. 2. Intonasi. Intonasi ini suara kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Intonasi suaranya datar. Lalu kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Lalu kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi adalah membaca dengan penuh perasaan. Jadi anak-anak kalau sedang baca dongeng, kita harus tahu ekspresinya apa. Apakah cerita tersebut sedih atau senang gitu ya. Lalu yang keempat, tanda baca. Pertama, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali. Kedua, jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain. Nah, anak-anak, jadi kalau kita membaca dongeng, jangan baca dalam hati. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang dengar ya. Jadi suaranya itu harus lantang, jelas, agar orang yang mendengar terbawa oleh suasana dongeng yang kita bacakan. Oke? Lalu berikutnya, ada cara mencari pesan moral dalam sebuah teks cerita atau dongeng. Yang pertama, baca cerita tersebut dengan teliti. Kedua, cari isi pokok setiap paragraf. Ketiga, pahamilah isi pokok setiap paragraf. 4.
Simpulkan amanat yang terdapat pada kesimpulan isi pokok paragraf tersebut. Hai anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan sebuah kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa tersebut. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering mengunjungi Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah anak-anak, pesan yang terdapat pada dongeng, kita sebagai manusia hendaknya saling tolong-menolong, senantiasa berbuat baik kepada sesama ataupun makhluk hidup lainnya. Seperti yang dicontohkan dalam cerita, Ki Maulaya berbuat baik dengan menolong 3 anak harimau yang terjebak di perangkap. Setelah kejadian itu, sang induk harimau pun berbalas kebaikan dengan menjaga sang petani tersebut dari bahaya binatang lain. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Oke anak-anak, semoga materi Ibu ini bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Dah.